Assalamualaikum, saya Sabrina, guru bidang studi Fisika SMA Islam Aniza Medan. Guten Morgen, selamat pagi anak-anak, semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah hari ini kita akan mempelajari sebuah pembelajaran tentang gerak ya. Kalau kemarin kita belajar tentang gerak lurus, sekarang kita mempelajari tentang gerak melingkar ya. Oke, kita flashback dulu nih ya kan. Flashback ya kan. Bukan MV Korea ya. Tapi pembelajaran. Kita flashback ke pembelajaran kita yang kemarin. Kalau pembelajaran kita yang kemarin tentang gerak lurus berarti lintasannya lurus ya. Lintasannya lurus ya. Oke, saya bergerak lurus. Nah, kalau dia gerak melingkar, ya, berarti di sini lintasannya melingkar atau lingkaran. Oke? Nah, kira-kira gerak melingkar itu apa aja? Ya, kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari, gerak melingkar itu bisa kita lihat dari kipas yang berputar. Ya, kipas yang berputar itu dia telah melakukan gerakan melingkar. Ya, jadi sebelum kita mempelajari gerakan melingkar ya, nanti di gerak melingkar itu nanti kita bagi menjadi GMB ya dan GMBB. Nah, apa itu GMB Bu sama apa itu GMBB ya? Kalau di sini nanti gerak melingkar beraturan sama dengan dia kalau misalnya kita di gerak lurus GLB ya. Tapi kalau dia GMBB gerak melingkar berubah beraturan ya. Kalau digerak lurus GLBB. Oke? Ya. Jadi sebelum mempelajari si GMB dan GMBB ya, ada hal yang sangat urgent ya yang harus kita pelajari. Apa itu? Ya, tentang kecepatan angular dengan kecepatan linear. Ya, kecepatan linear dan kecepatan angular. Ya, ini sangat penting untuk kita pelajari ya. Oke, nah kalau misalnya kita ingat-ingat lagi ya, di gerak lurus itu kan ada kecepatan ya. Saya tulis ya di atasnya biar kalian lebih ingat atau paham. Di gerak lurus, ya kan, ada besaran-besarannya kan. Besaran yang pertama itu kecepatan yang kita pelajari kali ini, ya, kecepatan. Nah, besaran kecepatan itu dia adalah perpindahan per selang waktu. Perpindahan ya, perpindahan per selang waktu atau perubahan waktu ya, selang waktu atau perubahan waktu. Nah, bisa kita buat delta S per delta T. Ya, perubahan waktu ya. Ini perubahan waktu, ini perpindahan. Nah, tetapi di gerak lurus, di gerak melingkar ya, di gerak melingkar ada yang namanya kecepatan linear ya. Kecepatan
Ya, jadi kita buat dulu satu lintasan yang lintasannya itu lingkaran. Ya, lintasannya itu lingkaran. Oke. Nah, jadi di sini ada sebuah benda. Ya. Benda ini akan selalu menyinggung lintasannya. Inilah dia yang dikatakan kecepatan linier di dalam gerak melingkar, ya. Apa? Kecepatan di gerak linier di gerak melingkar itu adalah kecepatan, ya, yang selalu menyinggung lintasannya. Nah, ya, kecepatan yang selalu menyinggung lintasannya. Nah, kita harus tahu dulu lintasannya itu gimana. Ya, kan karena lintasannya ini berbentuk lingkaran, ya, berarti panjang lintasan itu sama dengan keliling lingkaran. Keliling lingkaran. Ya. Apa itu keliling lingkaran? Keliling lingkaran itu kalau dalam matematika itu 2V/R. Nah, itu dia keliling lingkaran. Oke, berarti panjang lintasan itu sama dengan 2VR, ya. Panjang lintasan sama dengan 2VR, ya. Nah, jangan lupa kalau di sini, ya, di kecepatan linier itu ada yang namanya periode. Ya. Periode. Ya, atau sering disimbolkan dengan huruf T besar, ya, huruf T besar. Nah, apa ini periode? Nah, periode ini adalah waktu tempuh. Ya, waktu tempuh. Ya, waktu tempuh apa? Waktu tempuh benda, ya, tempuh benda, ya, selama satu kali, ya, selama satu kali, atau dari awal, dari sini, dari posisi ini, dia sampai ke posisi sini lagi. Oke, itulah dia yang namanya periode, ya. Lalu di sini juga ada yang namanya frekuensi. Frekuensi. Nah, ya, kalau frekuensi, ya, kalau frekuensi ini adalah banyaknya lintasan, ya, yang ditempuh selama 1 sekon atau 1 detik, ya. Nah, kalau satuannya si periode itu sekon, ya, sekon, satuannya si frekuensi itu hertz. Kurang T-nya nih, hertz, ya. Nah, ya, biasanya kalau misalnya ini disimbolkan dengan Hz. Nah, ya, jadi misalnya frekuensinya 4. Berarti 4 Hz, ya. Inilah dia untuk kecepatan linier, ya. Oke, ya. Jadi nanti ada di sini tentang hubungan, ya, hubungan Hebe, ya, hubungan antara si periode, ya, si periode dengan si frekuensi, ya. Hubungan antara si periode dengan si frekuensi, ya. Apa itu hubungannya, Bu? Nanti kalau ditanya si T itu
bisa kita cari 1/F. Ya, kalau misalnya yang ditanya si frekuensi, bisa kita buat 1/T. Nah ya, udah kita bahas tadi kecepatan di gerak lurus itu adalah perpindahan perubahan waktu. Ya, ini dia V-nya. Perpindahan perubahan waktu. Ya, tetapi di sini di kecepatan linier, ya, di kecepatan linier, ya. Nah, itu V, ya. V itu adalah panjang lintasan, ya. Panjang lintasan per periode. Ya, kalau dia di gerak lurus itu per selang waktu, tapi kalau misalnya di kecepatan linier itu dia per periode. Makanya nantinya panjang lintasan apa? 2VR, ya. 2VR per periode. Nah, inilah V. Nah, tetapi V juga masih bisa kita cari itu dengan V sama dengan menggantikan si T-nya ini. Jadi apa? 2VR dikali F. Ya. Inilah untuk mencari dua rumus untuk mencari si kecepatan linier. Oke, tadi kita udah bahas tentang kecepatan linier. Sekarang kita membahas tentang kecepatan angular. Ya. Kecepatan angular. Ya. Oke. Nah, apa itu kecepatan angular? Ya, apa itu kecepatan angular? Kecepatan angular itu adalah kecepatan, ya, kecepatan benda apa? Benda yang bergerak, ya, benda yang bergerak, ya, bergerak apa? Bergerak melingkar. Ya, bergerak melingkar dan membentuk sudut. Membentuk sudut terhadap posisi awal. Ya, maksudnya apa? Ya, maksudnya ini ada sebuah lingkaran. Ya, ada sebuah lingkaran, ya. Dan di sini dia posisinya. Ini posisi awal. Ya, lalu posisi kedua dia di sini. Nah, ya. Posisi ini membentuk sudut. Ya, dia membentuk sudut. Nah, ini yang dikatakan dengan kecepatan angular. Ya, kecepatan benda yang bergerak melingkar dan membentuk sudut. Ya. Nah, makanya ya, kecepatan angular itu ya, kecepatan angular itu kan dia membentuk sudut ya kan. Nah, makanya di sini perubahan posisi mengakibatkan perubahan posisi. Nah, ya, berarti mengakibatkan perubahan sudut. Ya, mengakibatkan perubahan sudut. Nah, ya. Nah, kalau dia sudut itu theta. Ya. Ya, kita buat lambangnya theta, ya. Ya. Sudut itu satuannya radian. Nah, 1 radian, ya, kalau disingkat rad, ya, 1 radian, itu dia sudut derajat
per 2V. Ya. Satu lingkaran ada berapa? 360 derajat. Per 2V. Itu nanti akan kita dapatkan 57,3 ya, derajat. Ya, satu radian itu 57,3 derajat. Oke? Nah, selanjutnya kalau dia di kecepatan linier ya, itu V sama dengan 2 V R dikali V. Ya. Nah, di sini ya, kalau di kecepatan dia kecepatan angular ya, di kecepatan angular yang tadinya V ya, yang ini kan tadi V kecepatan. Ya. Kalau dia kecepatan angular ya, saya bedakan warnanya. Ya, di sini itu kita lambangkan dengan lambang ini, omega. Ya. Ini dia, kecepatan angular ya. Kecepatan angular. Oke. Nah, kecepatan angular itu apa? Ya. Kecepatan angular ya, berarti perubahan sudut ya. Perubahan sudut. Perubahan sudut. Oke, perubahan sudut per perubahan waktu atau per selang waktu. Perubahan waktu. Makanya kita bisa buat delta theta per delta t. Ya kan? Nah, kita masukkan si delta theta itu dia 2V ya. 2V ya. Ini tadi 2V per tetanya, ini perubahan waktunya di sini apa? Per periode ya. Per periode. Ya. Perubahan waktunya di sini periode. Ya. Per periode. Nah, ingat tadi ya, kalau si T ini bisa kita buat jadi kan, kalau T 1 per F ya. Makanya kalau ditanya lagi, Bu bisa pakai rumus ini? Bisa ya. Tapi bisa pakai rumus yang ini enggak, Bu? 2V dikali F. Bisa nggak, Bu? Bisa. Dua-duanya bisa digunakan untuk kecepatan angular. Sama kayak tadi di kecepatan linier. Oke, nah kali ini kita akan membahas contoh soal tentang kecepatan linier dan kecepatan angular ya. Nah, di sini ada soal yang pertama ya, sebuah roda berputar dengan frekuensi 14 kali dalam 1 sekon ya. Dengan kecepatan linier 440 meter per sekon. Tentukan diameter roda tersebut. Oke. Ya. Kita cari tahu apa yang diketahui dari soal ini. Oke, ya. Diketahui frekuensinya itu 14 kali. Ya. 14. Ya. 14 kali dalam satu sekon, berarti T-nya itu satu sekon ya. Nah, oke. Kecepatan liniernya V-nya itu 440 meter per sekon ya. Oke. Yang ditanya itu diameter. Oke. Ya, apa rumusnya? Rumusnya itu langsung kita jawab ya. Rumusnya kan V sama dengan 2V R dikali V. Ya kan?
balik lagi ke matematika ya. Matematika V itu bisa bernilai 22/7 atau 3,14 ya. Nah, ini kita pakai yang dimana rumusnya nanti 22/7 ya. Nah, yang ditanya R. Berarti R sama dengan ya, R sama dengan ya ini pindah V ya per 2 tinggal 2 V dikali F ya. Oke. Nah, langsung kita masukkan. Berapa si V? 440. 440 per 2 dikali 22 per 7 ya, dikali berapa F-nya? 14. Ya, 14. Oke. Ini sama ini bisa mati ya. Tinggal 2. Oke. Lanjut ke sini. Ya, berarti tinggal 440 per 2 kali 22 kali 2. Ya. Nah, berarti 440 ya. 2 kali 22 bisa jadi 44. Ya, 44 dikali 2. Ya. Ini bisa mati ya. Tinggal 10. Ya. 10 per 2. Berapa 10 per 2? 5. 5 ya. Berarti jari-jarinya 5. Nah, ingat kalau mencari diameter itu 2 kali R. Berarti 2 kali 5. Diameternya itu 10. Oke, nah di sini ada soal yang kedua, itu sebuah benda bergerak melingkar menempuh 4/5 putaran ya. Dalam 1 sekon, tentukan kecepatan angular benda tersebut. Oke, ya kita cari tahu apa yang diketahui dari soal ini. Ya, diketahui berarti putarannya N ya, putaran 4/5 putaran. Ya. Lalu waktunya tuh 1 sekon. Ya. Yang ditanya kecepatan angular. Ya, kecepatan angularnya itu berapa? Kita jawab ya. Nah, kalau di sini pertama kali kita harus nyari frekuensinya ya. Frekuensi itu dia N per T. Ya, berapa putarannya? 4/5. 4/5 itu dia 0,08 per 1 sama dengan 0,08 Hz. Ya, langsung kita masukkan ke perumusannya ya. Ya. Kecepatan angular 2V dikali F. Berarti 2, kita di sini V-nya kita pakai yang 3,14 ya. 2 kali 3,14 dikali F-nya itu 0,8 ya. 2 kali 3,14 itu 6,28 dikali 0,8 sama dengan 5,024 ya, radian per sekon. Inilah dia kecepatan angular benda tersebut ya, 5,024. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share ya. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.